Ini baru mendarat tadi ya. Dari mana, Bapak? Dari jadi itu. Bapak jalan-jalan terus ya, Bapak ya. Healing terus. Tugas, alasannya tugas. Tugas ya. Ya ini. Oke. Pertemuan ke-14 ya berarti. Dina? Halo Dina? Dina nggak ada kah? Hadir, Pak. Ayo kok. Loh, kok Kamdani? Ini di mana ini? Oh, iki awakmu ning ndi ning kantin ta iki? Nah, Pak, ini saya connecting, Pak. Tadi nggak bisa masuk. Ayo nggak apa-apa. Iki nang ndi awakmu? Karo Kamdani CS. Di kampus, Pak. Oh, nang musola? Oke, Anesia. Hadir, Bapak. Oke, Valia. Hadir, Bapak. Valia. Via Valen. Hadir, Bapak. Mana? Oh ya. Eka. Saya hadir, Bapak. Oke. Ya. Hadir, Pak. Teres ya. Hadir, Pak. Oke. Ummu Salamah. Hadir, Pak. Oke. Saki. Hadir, Pak. Aida. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Gus Farida. Gus Farida Salsabila Marfa. Enggak ada. Al Farisa. Hadir, Pak. Oke. Sylvia Amelia Malika. Sylvie? Enggak ada. Santi. Santi hadir, Bapak. Syahda. Hadir, Bapak. Mela. Mewah hadir, Pak. Sania. Sania hadir. Sania hadir di sini, tidak hadir di supermarket. Hadir di mana-mana, Pak. Aduh sih mana? Di pertokoan kecil juga hadir. Asmi. Asmi hadir, Pak. Amalia. Hadir, Pak. Hamdani. Hamdani hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Oke, yang belum hadir, nanti kalau hadir diminta untuk chatting, nulis. Pada pertemuan sebelumnya ada tugas. Adakah Anda yang penasaran terhadap jawabnya? Sudah benar apa enggak? Sebentar, tak cekin. Perkuliahan. Oh, kuliah daring Finesa. Biofisik mana? Oke. Ceknya pertemuan berapa itu? 13 ya. Tugas.
Ya. Nggak kelihatan. Nah, ini yang jelas. Saya pilih karena terlihat jelas. Atau saya pilih dari pilihan acak. Share screen. Gimana ya itu ya? Ada di sini ya. Bentar. Oh, enggak, ding. Ini darah. Share screen. Kok sulit sekali. Muncul apa ini? Muncul ini. Pekerjaan. Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, terima kasih. Mari kita ingat-ingat lagi tugasnya sih. Ini tadi tugas itu ada di PPT terakhir. Ujian berat akan dialami Argentina pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan kontra Bolivia. Rabu 14/10/2020. Ini sudah COVID ya ini ya, tapi main. Pelatih Albiceleste itu nama lain dari Argentina. Lionel Scaloni menyebut Lionel Messi dan kawan-kawan akan merasa tercekik selama 90 menit. Sebetulnya ujian berat tersebut akan dihadapi siapa saja yang bertanding ke La Paz, Bolivia. Sebab kota tersebut berada di ketinggian 3.650 meter. Hampir setinggi Semeru ya. Ini jadi setinggi puncak Semeru. Lebih tinggi dari Gunung Arjuna. Siapa yang sudah pernah mendaki? Yang cowok Kamdani mendaki gunung tutup Ya. bukit. Tapi belum pernah ke Semeru, Pak. Masih ke Lawu. Arjuna? Belum. Habis ini Arjuna, Pak. Oke, bagus. Yang cewek-cewek adakah yang suka mendaki? Bisa ikut Himapala. Masih terbuka kesempatan mumpung masih jadi mahasiswa ya. Habis ini luring ikut kegiatan mahasiswa. Jadi mahasiswa ikut banyak aktivitas. Jangan hanya dengerin kuliah gini, kan boring. Nggak bosan tahu mendengarkan kuliah itu. Perasaan aku dulu jadi mahasiswa boring itu. Nah, La Paz ini setinggi lebih dari Arjuna ya. Jadi gunung di Jawa Timur itu yang tertinggi Semeru. Itu kalau nggak salah 3.660. Arjuna itu 3.360-an. Kalau Anda ke kebun teh, Lawang, pernah ke Lawang nggak? Kota Lawang? Pernah. Ke kebun tehnya, bukan ke RSJ-nya. Ke kebun teh Lawang. Bagi belum ya yang belum tak ceritani. Kak Dita pernah nggak ke Lawang? Belum Pak kalau ke kebun tehnya. Ya, kapan kemarin minggu lalu aku ke sana tapi tidak ada kebun tehnya di Navy Jazz Traffic itu. Lihat Dewa 19 dan macam-macam. Iya, Jazz Traffic kemarin. Para mahasiswa aja mbulet ae no kasur luring terus mari ngono ning kampus terus ke kasur gitu aja. Kayak hidupmu apa hanya seputar itu. Ayo banyak kegiatan dong. Pak Wawono kok cuma jalan-jalan, apa nggak pernah? Saya itu pernah loh naik gunung, jangan dibilang nggak pernah naik gunung. Ke Penanggungan, Welirang, Arjuna pernah, Semeru belum. Nanti kalau ada yang ngajak saya juga mau. Insya Allah masih kuat.
Nah, La Paz ini hampir setinggi Semeru ya, puncak Semeru yang kapan hari meletus itu. Sering meletus tapi yang berimpact kan kapan hari itu. Terus tim Tenggo pernah dibantai 1-6. Tenggo itu tim Argentina ya, saat tandang ke La Paz pada 2009. Jadi ngeri juga ya, bayangkan Argentina skuad itu ketika ke La Paz itu dibantai 1-6. Jadi tidak hanya aspek teknis, tapi kecekik tadi. Padahal mereka diperkuat Lionel Messi dan Tevez. Ini nama-nama yang pada puncak jayanya pada tahun-tahun ini itu luar biasa. Saya lebih suka bermain di Copacabana walau melawan Brasil karena di pantai. Copacabana itu pantai di Brasil. Aku juga belum ke sana, jangan khawatir. Nah, memang tekanan udara dipengaruhi ketinggian seperti grafik. Kalau membaca grafik ini coba bantu saya membaca grafik. Saudara Amalia, coba bantuan aku membaca grafik iki gimana? Mel. Ya, Pak. Bantuan baca grafik itu. Ini grafik titik-titik terhadap titik-titik. Pada titik-titik sekian, yang kemudian trennya begini. Ayo. Grafik tekanan atmosfer terhadap ketinggian. Bagus. KPA itu apa? KPA atau KPU ini? KPA. Apa itu? Kilopascal. Ini ojo bantu. KPA kilopascal, bagus. Kilopascal. Coba baca Amel, gimana? Pada ketinggian 0 meter. 0 meter, tekanan atmosfer sebesar 100 kilopascal. Ya, 100 lebih dikit. 0 meter itu berarti di mana? Di bawah. Pesisir pantai. Di bawah kasur. Iya, bantuan. Siapa yang bantu? Di permukaan. Pesisir. Permukaan air laut. Di permukaan laut. Bukan di permukaan pasir. Pasir ini gunung, yang Bromo. Terus, Mel. Pada ketinggian. Pada ketinggian 1000 meter, tekanan atmosfer. Tren tekanan terhadap ketinggian berarti semakin tinggi tempat tekanannya semakin rendah atau semakin kuat? Semakin rendah, Pak. Oke, bagus. Coba saya panggil Acak pertanyaannya. Pada ketinggian 4000 meter berapa tekanannya? Sing iso ngacung wis. Amel iso. Berapa Mel? 60 kilopascal. Bagus. Nah, ya berarti saya harapkan semua bisa baca grafik. Minimal lulusan mata kuliah ini bisa baca grafik, itu aku senang. Berarti sudah bagian dari apa itu? Literasi sains. Lanjut. Argentina melakukan persiapan dengan datang ke La Paz 2 hari sebelum bertanding. Idealnya adaptasi ini dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar tubuh beradaptasi dengan memperbanyak kadar hemoglobin dalam darah. Kru TV juga kesulitan, terutama yang melakukan pengambilan video dengan balon udara. Umumnya pakai helikopter, tapi di bacaan ini pakai balon udara. Semakin tinggi, semakin sulit mendapatkan gaya angkat, kata Rodriguez. Semakin tinggi tempat maksudnya ya. Salah satu kru TV. Kami akan melakukan berbagai upaya agar tetap menghasilkan peliputan yang berkualitas. Nah, sekarang pertanyaannya terkaitan dengan bacaan ini.
Beri tanda centang atau kita jawab nanti tiap kotak ini benar atau salah. Di Stadion Lapas, tekanan atmosfer kurang dari 70% dibanding di Copacabana. Jawaban Anda. Ini. Teresia, apa jawabannya? Benar apa salah? Betul. Kenapa menjawab betul, Ter? Eksa? Baik. Why apa ya? Why do your answer is right? Kenapa jawabanmu benar? Saya di Stadion Lapas kan atmosfernya lebih rendah daripada di Oke. Tapi exactly 70% itu berarti melihat di mana? Siapa yang bisa bantu? Saya Pak izin memberi pendapat. Itu Asmi, saya silahkan. berpendapat itu salah Pak. Why? Karena saya menghitung itu tekanan di Stadion Lapas itu sekitar 51,9% lebih rendah dari tekanan atmosfer yang biasa, dari yang Copacabana. Berarti kurang dari 70% dong. Iya. Berarti benar dong jawabannya. Iya Pak. Mari kita lihat. Oke. Bentar ya. Nomor besar. Oke, kita cek. Kanan atmosfer di Copacabana berapa? cm/Hg itu Kilo. Yang di Copacabana kan gitu. Copacabana kan di pantai. Kalau di pantai kan 0 meter toh. Berapa tekanannya? 100 kPa. 100 kilopascal. Ini Copacabana. Lapas itu berdasarkan bacaan berapa ketinggiannya? 3.650. Berarti mendekati 4.000, kurang dari 4.000 ya daerah sini. Nah, misalnya sini. Kalau ini ditarik ke atas berapa kira-kira tekanannya? Nah, berapa itu tekanannya kira-kira? 62 mungkin, Pak. Ya, di atas 60% ya. Di atas 60.000. Sorry, di atas 60 kilopascal. Berarti Stadion Lapas tekanan atmosfer kurang dari 70%. Betul apa salah? betul Pak. Nah, benar. Stadion Lapas itu lebih tinggi dari 3.000 meter. Baru kalau 3.000 meter itu sekitar 70% lah ya. Tapi karena lapas itu di atas 3.000 meter, maka kurang dari 70% tadi. Jadi jawabannya benar. Nomor kotak berikutnya. Kadar hemoglobin dalam darah pemain Argentina akan menurun saat bertanding di lapas. Betul atau salah? Salah Pak. Hey.
Karena Kenapa? semakin cepat oksigennya itu Mhm. semakin berkurang, seharusnya hemoglobinnya itu semakin bertambah supaya oksigen yang didapat itu tetap. Oke, bagus. Ada yang punya jawaban yang lain atau memperkuat Kamdani? Misalnya Anda ke pantai, tinggi badan Anda apakah nambah? Tidak. Jadi kadar hemoglobin seseorang pada saat itu ya milik seseorang itu. Seperti halnya ibaratnya tinggi badan, tapi nanti kita akan lihat kadar hemoglobin memang bisa berubah-ubah. Tapi pada konteks ini, ketika Anda ke puncak gunung misalnya, kadar hemoglobin dalam darah Anda relatif tetap. Kalau Anda naik gunungnya seketika loh ya, tidak aklimatisasi dan seterusnya. Ibaratnya seperti panjang kaki Anda 100 cm, naik gunung ya 100 cm, seperti itu. Kadar hemoglobin kan milik seseorang. Mata Anda hitam, naik gunung kan ya tetap hitam. Hitam kemerahan, kurang tidur gitu aja. Tidak jadi biru. Nah, maka kadar hemoglobin dalam darah pemain Argentina akan menurun? Jawabannya tidak. Naik juga tidak. Jadi relatif tetap ketika dia naik ke lapas. Tapi kenapa dia tersengal-sengal? Karena oksigennya tipis. Untuk hemoglobin yang tetap, oksigen tipis, sementara kebutuhan oksigen dia tetap, ya dia harus bernapas lebih cepat sebagai to compensate untuk mengatasi itunya. Sehingga kondisi yang dialami pemain Argentina tadi apa? Kalau menurut bacaan. Sabda Naura. Naura? Iya. Ayo ini ngajak online kok terus gagal fokus gini, besok-besok nggak tak turutin ngajak online. Ayo Naura, apa jawabannya? Sebenarnya kekurangan oksigen, Pak. Itu Halo? loh kondisi yang Halo? dialami pemain Argentina tadi. Kalau menurut bacaan, kenapa dia? Wocon bacaan nih, wes. Merasa apa itu kondisinya? Yang tim Itu Argentina Naura itu, Pak. baca nih. Iya, Argentina Merasa apa? Merasa Oh, apamu? Nah, itu loh. Kilo. Wes. Kak Omes aku sampean tak tulis ini. Merasa apa ini? Tercekik selama 90 menit. Kenapa merasa tercekik? Karena kekurangan oksigen. Ya, karena ingin mendapatkan oksigen lebih banyak. Jadi napasnya terengah-engah ya, ingin segera itu. Bagus. Lanjut. Berarti kondisi itu terjadi karena oksigennya lebih sedikit, betul atau salah? Benar. Bagus. Sekarang yang lain. Kondisi yang terjadi pada balon udara itu karena suhu udara dari pemanas lebih rendah. Betul apa salah? Yang jawab siapa? Angkat tangan. Saya, Pak. Siapa? Jawabannya benar, Pak. Alasannya itu karena pembakar pada balon udara berfungsi memanaskan udara dalam balon, sehingga udara di dalam balon lebih ringan dari udara di luar sekitarnya. Oke. Zaki menjawab benar. Siapa yang ingin memperkuat pendapat Zaki atau ingin punya jawaban yang berbeda? Silakan. Raise hand.
Ya, apa jawaban Anda? Jawaban saya salah, Pak. Bagus. Kenapa Alia menjawab salah? Mohon maaf, Pak, ini Valia. Sorry. Ya, ini yang Valia, silakan. Kenapa menjawab salah? Soalnya menurut saya itu bacanya saya itu pahamnya itu kan kalau suhu udara di balonnya tinggi itu, ya udara panas di balon itu jadinya kan massa jenisnya kan ringan, jadinya bisa ngangkat balonnya ke atas gitu. Oke, bagus. Kelihatannya soalnya mudah ya, tapi jawabannya kok bisa beragam. Mari kita lihat. Kondisi yang terjadi pada balon udara itu, kondisinya apa sih? Kalau menurut bacaan? Ini latihan literasi loh ya, awakmu ikut dari guru SMP pun ngajari literasi kayak gini. Literasi itu membaca dan memahami bacaan. Ya, Teresia apa? Kalau dari bacaan Apa itu kondisi yang dialami? kayak angkanya sulit. Suara saya terdengar nggak, Pak? Gimana? Gaya angkatnya itu sulit. Bagus. Balon itu sulit terangkat karena gaya angkatnya rendah. Nah, itu. Gaya angkat yang rendah itu, apakah karena api pemanasnya dingin? Di bacaan ada ngukur api enggak kira-kira? Jadi gaya angkat rendah itu bukan karena apinya menjadi dingin, bukan. Tapi Anda masuk ke hukum Archimedes. Gaya angkat itu sama dengan apa? Kemarin hukum Archimedes. Materi SMP harus hafal. Gaya angkat atau gaya Archimedes, gaya ke atas sama dengan Berat fluida yang dipindahkan. fluida yang didesak atau yang dipindahkan. Makasih Santi. Rumusnya apa? Oke. Rho fluida kali volume dikalikan G. Kalau kapal dicelupkan ke dalam air laut, rho-nya berarti rho-nya siapa? Air laut. Rho air laut. Kalau balon udara berarti rho-nya siapa? Rho udara. Rho udara. Berarti kalau semakin ke atas, udara itu semakin pekat atau semakin tipis? Tipis, Pak. Semakin tipis. Kalau semakin tipis, berarti massa jenis udara semakin ke atas, semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Semakin kecil. Kalau gaya angkat itu rho kali V kali G, rho udara di volume balon, berarti kalau rho udara semakin kecil, apa kesimpulannya? Gaya angkat semakin. Gaya angkat yang dialami balon semakin kecil. Jadi penyebab rendahnya gaya angkat itu karena apa? Rho udara kecil. Karena udara tipis, rho udara kecil. Jadi itu salah ya yang ini ya. Tekanan atmosfer yang kondisi yang terjadi pada balon udara karena suhu udara tadi salah. Tekanan atmosfer yang mengecil saat posisi semakin tinggi disebabkan udara semakin dingin. Betul apa salah?
Gus Farida, Salsabila. Salah, Pak. Kenapa? Pinter apa jawabanmu salah? Nah, kenapa? Karena jumlah partikel udaranya itu semakin kecil yang mengakibatkan daya gravitasinya kecil sehingga tekanan pada udaranya pun akan semakin kecil. Terus. Jadi suhu yang dingin rendah itu karena udaranya kecil. Kenapa tekanan udaranya kecil? Karena dia jauh dari permukaan bumi atau permukaan gravitasinya kecil. Bagus. Sehingga gravitasinya kecil, tekanannya kecil, karena udara semakin tipis, maka suhunya akan rendah. PV sama dengan nRT. Jadi rendahnya suhu itu karena tekanan, rendahnya tekanan. Jangan dibalik, rendahnya tekanan karena rendahnya suhu, tidak. Jadi ini sebab akibatnya harus benar. Jadi sebagai penyebab itu tekanan, sebagai akibatnya adalah suhu. Jangan dibalik. Nomor 2, sesuai dengan grafik pada bacaan, jika tekanan atmosfer di Copacabana adalah P0, yaitu 100 itu, K adalah konstanta, dan H menyatakan ketinggian, maka persamaan matematis tekanan atmosfer pada ketinggian tertentu yang paling sesuai untuk grafik. Jawaban Anda apa? A, B, C, D, E. A, B, C, D. C, Pak. Yang mana? C. C, bagus. Adakah yang menjawab yang lain? Bagi yang menjawab C, jawaban ini benar, tapi saya tunggu apa alasannya. Karena H itu menunjukkan ketinggian, Pak, di mana Copacabana itu berada di pesisir pantai yang memiliki tekanan 1 atmosfer, sehingga jika ketinggiannya naik, maka tekanan udaranya itu lebih kecil. Bagus. Jadi cara yang paling mudah dicoba satu persatu. Kalau yang atas P sama dengan P0 dibagi KH, berarti kalau seperti ini hanya 0, maka P0 dibagi tak terhingga. Jadi dibagi 0. Sesuatu dibagi 0 hasilnya kan tak terhingga, tidak sesuai dengan data, padahal angkanya 100. Kalau yang B, P0 ditambah KH, berarti kalau hanya semakin besar, P-nya akan semakin besar. Nggak cocok juga. Ternyata adalah kalau hanya semakin besar, P-nya semakin kecil. P0, maka grafiknya seperti ini. Yang ini didekati dengan grafik linier, bukan, ini kan agak lengkung. Nomor 3, misalnya Anda diminta merancang balon udara sehingga dapat mengudara di suhu. Perubahan desain berikut mana yang Anda pilih yang paling tepat? Apakah memperbesar massa jenis udara panas, menambah tali pengaman, memperbesar volume balon, atau memperbesar periode pemberian udara panas? Silvi, silakan. B, Pak. B. Apa B jawabannya? B. B atau D? Yang D, memperbesar periode pemberian udara Apa panas. maksudnya itu?
Jadi agar balon dapat terangkat ke atas, maka harus memperbesar udara panas sehingga massa jenis total balon udara lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Dengan memperbesar periode pemberian udara panas akan memanaskan udara dalam balon. Dengan begitu maka massa jenis udara dalam balon semakin ringan dan semakin mudah untuk terangkat, Pak. Oke, bagus. Tapi kuali memperbesar periode itu berarti pemberian udara panasnya semakin sering apa semakin jarang? Semakin sering. Memperbesar periode pemberian udara panas itu berarti pemberian udara panas itu semakin sering apa semakin jarang, Silvi? Semakin sering, Pak. Itu berarti memperbesar frekuensi. Memperbesar frekuensi, kalau memperbesar periode berarti semakin jarang. Anda misalnya dapat bulanan itu, periode bulananku geser semakin besar, berarti kan semakin waktu harinya semakin lama. Nah, kayak getaran itu periodenya besar kan berarti semakin jarang. Kalau memperbesar frekuensi betul sih. Tapi kalau memperbesar periode, nah sekarang ABC mana kira-kira yang logis? Terus lagi. Mungkin A. Tadi loh dengan Archimedes, gaya angkat itu sama dengan apa tadi? Rho GV. Rho kali rho udara di sekitar balon kali V kali G. Agar gaya angkatnya besar, berarti yang dilakukan kan memperbesar salah satu, salah dua, atau salah tiga dari tiga hal ini. Memperbesar rho di sekitar balon, yaitu rho udara, bisa dilakukan atau tidak? Nggak bisa. Nggak iso, udara atmosfer rho-nya diperbesar ya sulit. Memperbesar G, memperbesar gravitasi, bisa nggak dilakukan? Nggak bisa. Memperbesar percepatan gravitasi, sulit. Ya, maka yang paling logis dalam konteks pendesainan berarti memperbesar Volume. volume balon. Bagus. Walaupun konsekuensinya betul yang dikatakan Silvi, walaupun tadi kebalik ya, yaitu memperbesar volume itu konsekuensinya harus semakin sering mengisi udara panas. Sekarang nomor 4. Andaikan, nah ini aspeknya dengan biologi, Anda itu pelatih sepak bola, yang akan bertanding di lapas nantinya, atau akan bertanding gitu ya. Terdapat 2 pilihan tempat latihan aklitimasi selama 2 minggu. Tempat pertama di lapas, tempat kedua di Copacabana. Fasilitas dan makanan pada kedua tempat itu sama. Artinya metode pelatihannya sama, fasilitas sama. Nah, untuk tujuan peningkatan kebugaran pemain, tempat mana yang Anda pilih? Di lapas atau Copacabana? Beri alasan. Indonesia, apa jawaban Anda? Baik Pak, kalau saya tuh jawabannya di lapas. Karena dengan kondisi yang ada, pemain sendiri akan dilatih untuk peningkatan produksi hemoglobin dalam dirinya, sehingga saat nanti bertanding tidak akan mudah lelah. Selain itu, saat berlatih di dataran tinggi seperti di lapas, juga akan meningkatkan fungsi paru-paru. Gitu. Bagus, jawabannya tepat dalam konteks ini, dan konteks kehidupan real life itu betul. Jadi atlet-atlet misalnya tinju gitu ya,
boxing, itu dia harus bugar. Atlet sepak bola, semua atlet ya, basically atlet profesional harus bugar. Kebugaran itu menurut diskusi Anda dengan Bu Dita itu kan kapasitas paru, yaitu penyerapan oksigen oleh paru atau VO2 max. Lebih lanjut secara fisiologis kan kadar hemoglobin, yaitu aktor yang mengikat oksigen di dalam darah. Semakin banyak berarti oksigen yang diikat semakin banyak, berarti alat untuk membongkar energi melalui aerob itu semakin banyak. Kalau proses produksi energi bisa dilakukan melalui aerob, berarti semakin bugar. Gitu kita. Nanti kalau salah, nanti diralat ya. Nah, tentu saja cara yang dilakukan, bagaimana cara agar memperbanyak hemoglobin? Ya, makan makanan yang bergizi tentu saja. Ini simplifikasi ya, artinya tim kedokteran akan ngecek nanti kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Nanti juga tak beritahu cheating-cheatingnya ya, tipu-tipunya tak beritahu. Cara yang dilakukan selain dengan makanan dan metode pelatihan adalah berlatih di ketinggian. Jadi ketika dia berlatih di ketinggian, oksigennya kan tipis. Maka tubuh harus beradaptasi. Caranya bagaimana? Ya, tubuh akan beradaptasi dengan memproduksi hemoglobin. Sehingga dengan oksigen yang relatif lebih sedikit tadi, jika yang mengikat banyak, maka oksigen yang diikat juga akan banyak. Jadi hemoglobin itu menjadi kata kunci pada performansi atlet. Termasuk atlet balap sepeda. Ini yang mengerikan. Hal yang harus dilawan oleh asosiasi olahraga profesional sebetulnya adalah cara licik, cara tidak jujur untuk mendongkrak performansi atlet. Caranya macam-macam. Cara yang pertama adalah doping. Cara mendongkrak performansi melalui doping umumnya adalah dengan mempercepat serabut otot. Jadi memperbanyak serabut otot. Yang ini dikenal dengan steroid. Saya SMP di tahun-tahun 80-an 90 itu marak sekali karena pada tahun-tahun itulah penggunaan doping itu demikian masif. Cirinya mudah sebetulnya dan waktu itu terlihat gitu ya. Atlet di Olimpiade. Salah satu atlet itu atlet Kanada, Ben Johnson itu di Olimpiade. Itu matanya merah dan tubuhnya kayak ototnya itu nggak wajar itu. Terutama atlet sprint ya ini ya. Atlet sprint dan performansi itu renang jarak pendek itu banyak menggunakan steroid. Akhirnya diberantas, relatif sekarang semakin canggih ya, sehingga jejak doping itu bisa dites, dilihat melalui urin. Walaupun tesnya ini tidak murah ya, cukup mahal, tapi secara teknologi bisa. Dan dokter-dokter itu ketika sebagai dokter atlet, dia akan tahu sebetulnya obat-obat mana yang mengandung zat-zat yang dilarang dan yang tidak. Sehingga ketika atlet mengalami sesuatu, misalnya nyeri dan kemudian anti nyeri, maka resepnya harus dari dokter atlet dan nanti sebagai catatan ke anti doping. Sampai segitunya. Kalau meleset, maka kena doping. Indonesia secara organisasi pernah kena pada tahun 2 tahun yang lalu ya. Itu Indonesia diban itu dihukum oleh Asosiasi Olimpiade Internasional IOC kalau nggak salah, sampai tidak boleh mengibarkan bendera karena dianggap tidak mematuhi doping. Tapi waktu itu karena COVID alasan Indonesia, sehingga
ketika atlet setelah bertanding kan seharusnya urin dan lain-lain segera dikirim ya ke badan anti doping, ke laboratorium dan seterusnya. Ini agak lalai sehingga akhirnya diban. Ketika Indonesia merebut Piala Thomas 2 tahun lalu, terus tahun ya 2 tahun lalu mestinya, tahun lalu ya, saya mohon maaf kalau keliru. Itu bendera merah putih nggak boleh berkibar, yang berkibar PBSI ya. Nelongso juga saat bisa merebut piala, bayangkan bendera merah putih tidak bisa berkibar ya karena doping. Nah, cara yang sulit dideteksi dan ini dilakukan oleh atlet profesional bahkan menjadi idola, yaitu atlet balap sepeda internasional dari Amerika. Dan ini juara Tour de France beberapa kali. 6 kali kalau nggak salah. Tour de France itu, jadi balap sepeda profesional itu kalau tenis lapangan itu kan ada turnamen, namanya turnamen kalender asosiasi. Yang terkenal itu 4 turnamen besar yang disebut Grand Slam, Australia, Perancis, Wimbledon, dan Amerika Terbuka. Itu kalau tenis. Analog dengan ini, relatif serupa dengan ini adalah balap sepeda. Balap sepeda itu namanya Tour. Tour yang paling terkenal, ada macam-macam ya, Giro d'Italia itu juga terkenal, tapi dari semua ini, puncak turnya itu adalah Tour de France, atau tour yang dilakukan di Perancis, mulai dari seputar Eiffel, itu biasanya sebagai parade akhir di seputar Eiffel, hingga mendaki pegunungan Alpen. Alpen itu pegunungan di Perancis yang menjadi pembatas Perancis dengan negara lain seperti Swiss, Italia, dan lain-lain. Sehingga ini membutuhkan kebugaran yang luar biasa, endurance yang luar biasa. Sehingga atlet akan tergoda untuk melakukan hal-hal itu. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan sederhana, tapi seharusnya bisa dilacak, yaitu kong kali kong dengan timnya untuk melakukan transfusi darah. Jadi setelah selesai finish malamnya, itu ditransfusi darah. Jadi dopingnya itu transfusi darah. Darah yang kaya hemoglobin, maka besok bugar, sehingga ketika tanding lagi dia menang. Nah, itu ketawanya belakangan. Itu hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan hemoglobin dan ini tadi. Nah, berarti yang ini sudah, mungkin ada pertanyaan terkait soal ini. Kalau tidak, mari kita lanjutkan ya. Nanti waktu akan banyak di situ. Kita lanjutkan materi kita. Untuk minggu depan nanti Bu Dita akan konversi energi, tetapi hari ini kita akan selesaikan yang terkait fluida. Maunya dengan energi, tapi ternyata ini aja juga cukup banyak, sehingga daripada banyak tapi tidak dapat, ya sewajarnya saja. Sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Oke. Kita masuk pada fluida bergerak pada berbagai aspek biofisik. Nah, yang pertama kita akan menganalisis fluida bergerak pada berbagai peristiwa, dan yang kedua nanti merancang prinsip untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Fluida bergerak, bayangkan air yang mengalir, udara yang mengalir, itu contoh fluida bergerak. Nah, pembahasan umumnya diidealkan ya, yaitu yang pertama fluida itu mengalir laminer. Laminer itu lapisan-lapisan yang tidak saling berpotongan antar lapisan. Tidak seperti yang bawah, yang turbulen. Kalau yang turbulen itu lebih rumit. Walaupun di kehidupan nyata sebetulnya kita akan menghadapi turbulensi termasuk fluida ini. Yang kedua, fluida itu umumnya steady, mempunyai dalam ruas tertentu kecepatannya relatif konstan.
Ada peningkatan, nggak masalah, ada penurunan, tapi peningkatan maupun penurunan kecepatan itu konstan. Dan kemudian tidak termampatkan. Jadi kalau ditekan, itu tidak menjadi volumenya mengecil, tidak seperti itu. Itu idealisasi. Umumnya zat cair itu kalau ditekan, volumenya tetap. Tapi kalau udara Anda tekan, itu volumenya mengecil. Walaupun demikian, udara zat cair dalam konteks ini nanti kita dekati secara ideal ini dan tidak kental. Yang pertama adalah pada fluida bergerak, selama tidak ada penambahan atau pengurangan materi fluida, misalnya pada pipa terus pipanya bocor, bukan itu, atau disuntikkan ada tambahan air misalnya, bukan itu. Tetapi selama tidak ada penambahan pengurangan materi fluida, maka debit fluida itu selalu konstan atau tetap. Debit itu apa? Debit itu ya volume per waktu. Contoh, aliran air di pipa 5 liter per detik, berarti itu debit. PDAM mengalir misalnya 5 meter kubik per detik, nah itu debit. Volume per waktu. Nah, debitnya konstan. Volume itu ya luas alas kali tinggi dibagi waktu T. Maka alas dikali tinggi dibagi waktu kan kecepatan, jarak per waktu kan kecepatan. Maka debit itu kalau yang diketahui kecepatan ya boleh Anda tulis sebagai luas penampang dari selang dikalikan kecepatan, itu debit. A kali V. Nah, itu konstan. Sehingga Anda bisa lihat pada bagian yang kanan, misalnya ada 2 titik, luas penam yang pertama cukup besar misalnya selangnya, yang kedua di titik 2 agak sempit misalnya, yang pertama luas penampang selang A1, yang kedua luas penampang selang A2, pada titik 1 mengalir dengan kecepatan V1, pada titik 2 mengalir dengan kecepatan V2, maka berlaku prinsip debitnya sama, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dengan kata lain, kalau A2 itu lebih sempit, jadi luas penampang lebih sempit, karena debitnya sama, maka kecepatan di titik 2 berarti lebih tinggi. Ketika Anda mencuci sepeda motor Anda, misalnya iseng-iseng pakai selang misalnya, dari pompa atau dari PDAM, agar kecepatan semprotan airnya kenceng, tangan Anda tutupkan ke selang dan menyisakan lubang yang kecil. Maka kecepatan alirannya akan menjadi besar karena debitnya sama. Itu contohnya. A kali V konstan. Nah, Anda bisa cek kontinuitas itu misalnya dalam aliran darah, yaitu darah dari jantung tentu saja akan mengalir ke seluruh tubuh atau nanti sebagian mengalir ke paru-paru ya. Maka Anda bisa lihat pertama pembuluh darah itu ada yang pembuluh darah besar ya, yaitu aorta yang membawa darah yang kaya oksigen ya dari jantung ke seluruh tubuh atau paru-paru. Sementara yang pembuluh darah baliknya yang biasa disebut vena yang kaya dengan karbon dioksida.
dari pembuluh darah yang besar ini nanti akan pecah menjadi pembuluh darah yang lebih kecil dan akhirnya menjadi pembuluh darah kapiler. Yang ini nyambung ya, jangan bayangkan pembuluh darah itu antara aorta dan vena itu tidak nyambung ya. Arteri dengan vena nyambung di pipa kapiler ini. Nah, debitnya konstan dalam arti volume per sekon, volume tiap detik darah yang dipompakan oleh jantung nanti akan ya masuk dengan volume yang sama ke jantung. Nah, tapi jantung harus terus memompa agar aliran ini bisa terjadi. Anda bisa lihat ini ukuran-ukurannya dari 1 inci ya diameternya, 2,5 cm sampai pada ukuran mikro. Jadi Anda bayangkan seperti itu, dari senti sampai yang kapiler itu mikro, sehingga di situ bisa terjadi difusi, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam sel. Secara keseluruhan ini nanti ya akan menghasilkan debit yang sama antara darah yang masuk dan darah yang keluar. Sehingga ada variasi kecepatan darah di pembuluh, bukan berarti di pembuluh kapiler ini cepat sekali karena V-nya apa? Karena A-nya kecil, maka V-nya kenceng, bukan itu. A-nya memang dari tiap biji pipa kapiler itu kecil, tetapi karena saking banyaknya pipa kapiler, maka secara keseluruhan cukup luas, sehingga kecepatan aliran darah di pipa kapiler itu jauh lebih rendah dibanding dengan kecepatan di arterinya, di pembuluh darah besarnya. Jadi yang kecepatan yang lebih tinggi itu di pembuluh darah besar tetap. Di pipa kapiler memang ukuran masing-masing pipa itu kecil, tapi secara keseluruhan itu besar. Maka persamaannya Anda bisa lihat kalau pipa pembuluh darah itu bercabang-cabang, maka debitnya tetap sama, yaitu A1 kali V1 dalam arteri ini tadi akan sama dengan jumlah A dikalikan V rata-rata. Nah, jumlah A itu adalah jumlah dari luas penampang tiap-tiap pipa. Luas penampang tiap-tiap pipa, dalam hal ini misalnya pipa kapiler. Ukurannya kecil tapi jumlahnya jutaan. Ordenya miliaran misalnya. Maka A-nya menjadi besar secara keseluruhan. Sehingga kecepatan aliran darah di pipa kapiler itu jauh lebih rendah dibanding, lebih lambat dibanding dengan kecepatan di arteri. Sehingga secara keseluruhan gambarannya seperti ini. Anda nanti bisa buka lebih detailnya di ini, sudah saya beri linknya. Anda tinggal kopas, masukkan ke browser. Ini ukuran-ukurannya ya. Jadi aorta dan vena, aorta yang ini tadi, terus kemudian ini vena. Itu ukurannya besar ya. Kalau aorta 1 inci tadi diameternya, kalau vena bahkan lebih besar lagi. Vena jauh lebih besar, 3 cm. Ini 2,5 cm, vena 3 cm. Nah, Anda bisa lihat di sini kecepatan aliran itu pada daerah arteri, itu yang merah ini ya, flow rate itu berarti kecepatan aliran 0,33 meter per sekon. Nah, nanti pada daerah-daerah pipa kapiler kecepatan alirannya rendah, yaitu 0,0003 meter per sekon. Karena secara keseluruhan cross-sectional area, yaitu luas penampang pipa tadi, untuk arteri misalnya, aorta misalnya ya hanya 2,5 cm persegi, tapi untuk pipa kapiler, kalau itu dijumlahkan seluruhnya adalah
2.500 cm per second. Jadi luas penampang pipa kapiler itu kalau ditotal jauh lebih besar daripada arterinya, daripada induknya. Karena luas penampangnya jauh lebih besar, maka kecepatan aliran darah di pipa kapiler itu jauh lebih kecil, lebih rendah dibanding dengan kecepatan aliran darah di arteri. Karena pelan, maka akan terjadi difusi, akan terjadi pertukaran, menyerahkan oksigen, terus kemudian mendapatkan karbon dioksida. Seperti itu gambarannya, secara fisisnya. Nah, lebih lanjut kalau ingin detailnya itu, tapi saya hanya concern pada kontinuitas dulu. Yang ini. Moga-moga bisa baca grafik ini ya, seperti itu gambarannya. Nah, kalau dalam bentuk angka-angka agar menjadi realistis, itu seperti ini dari Giancoli. In humans, pada manusia, darah akan mengalir dari jantung ke aorta dan kemudian akan masuk ke arteri. Terus dari arteri masuk ke cabang-cabang arteri yang disebut arterioles. Small arteries itu arterioles. Dan kemudian akhirnya menjadi tiny capillary. Nah, jadi yang ujung ini, yang CC ini yang saya lihat. Nah, darah kemudian akan kembali lagi ke jantung lewat vena. Radius atau jari-jari aorta itu sekitar 1,2 cm, sehingga diameternya sekitar 25 tadi. Dan darah melalui aorta tadi dengan kecepatan sekitar 40 cm per sekon. Kalau dari slide share tadi sekitar 0,33 atau 33 cm per sekon. Jadi mirip-mirip. Ini dibulatkan aja biar mudah dihitung gitu ya. Nah, pipa kapiler umumnya memiliki jari-jari 4 × 10⁻⁴ cm. Dan aliran darah mengalir dengan kelajuan 5 × 10⁻⁴ meter per sekon. Yang kalau di sini tadi berapa kecepatannya? Sebentar, ketutup. Nah, kecepatannya 0,003 meter per sekon. Kalau ini dijadikan sentimeter, ya Anda tinggal cek. Nah, ini mirip. Kalau di sini 3, kalau di sini 5. Ini. Tapi orde besarnya sama. Perkirakan berapa jumlah pipa kapiler di dalam tubuh kita. Kalau ada kenyataan seperti ini, berapa pipa kapiler? Anda gunakan debit selalu tetap tadi ya, A1V1 sama dengan A2V2. Maka kalau 2 itu miliknya kapiler, 1 miliknya aorta tadi, maka V2 yaitu kecepatan di pipa kapiler dikalikan N jumlah pipa kapiler dikalikan dengan luas satu pipa kapiler yaitu PR kuadrat. Ini kan luas tabung kan, luas lingkaran gitu ya. Luas lingkaran akan sama dengan ini, P-nya dicoret, maka Anda akan mendapatkan N-nya jumlah pipa kapiler itu adalah 7 miliar. Jadi dalam tubuh Anda, sebagai gambaran, ada 7 miliar pipa kapiler. Berkat tulisan dan ilmu pengetahuan, maka pemahaman bahwa darah itu mengalir ke dalam tubuh itu melalui saluran, itu menjadi hal yang umum, familiar. Tapi jangan bayangkan sejak dulu kala orang itu sudah memahami bahwa darah mengalir melalui pipa. Orang dulu menyatakan ya darah itu mengalir di dalam tubuh. Tidak melalui pipa-pipa kayak gini. Itu baru saja pada ketika Harvey ya namanya kalau nggak salah, nanti Bu Dita bisa meralat, itu mengamati ikan secara lebih detail ketika
bedah, dibelah itu ternyata ada urat-urat darah. Maka dari situ Harvey memperluas cakrawala bahwa darah itu tidak begitu saja mengalir dalam tubuh, tetapi melewati pipa-pipa. Nah, kok bisa berguna? Ya, pipa-pipa itu nanti akan masuk pada jaringan-jaringan dan sel yang ini dalam bentuk pipa kapiler, dan disitulah ada pertukaran zat-zat gizi dan pertukaran zat sisa, oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita lanjut ini dulu. Apa ini? Use your brain. Mari kita gunakan. Bola pingpong ditempatkan di dalam corong kaca. Halo? Jangan-jangan tidur Anda? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, bola pingpong ditempatkan di dalam corong kaca. Nah, kayak gambar itu. Bola di corongnya ini menghadap ke bawah. Bola ditiup dari atas. Ditiup misalnya pakai udara yang ditiupkan. Kemana bola akan bergerak? Ke atas, jatuh ke bawah, atau ke samping, kalau ada kasus seperti ini. Jadi bola ditiup dari atas melalui corong. Bola akan kemana? Atas, Pak. Ke atas, Pak. Bola akan ke atas. Alasannya? Udara yang ditiup itu kayak mantul gitu, Pak. Jadi bolanya ketiup ke atas. Betul. Emang mantul itu berarti kan menerpa sesuatu yang keras. Menerpa apa? Kacanya itu. Kita coba ya. Ini tadi. Itu udaranya dihisapkan atau ditiup. Jadi selang itu menghisap udara atau meniupkan udara pada video ini tadi. Yang ini loh. Itu udara itu ditiupkan melalui selang atau udara dihisap melalui selang. Mana yang benar? Kok pingpongnya bisa tertarik ke atas bolanya? Halo?
Halo? Suaraku nggak muncul lah. Halo? Suaraku muncul? Muncul, Pak. Terdengar ya? Itu tadi udaranya ditiupkan ke dalam corong atau udara dihisap dari corong. Kok balonnya bisa tertarik? Pingpongnya. Apa jawabannya? Ditiupkan, Pak. Ditiupkan ya. Nah, yang ini tadi ya. Jadi ini bolanya ditiupkan. Udara ditiup, tapi bolanya malah ketarik. Ditiup tapi malah ketarik. Nah, itu hal yang agak aneh gitu ya. Itu terjadi. Nah, ini ditiup tapi bola ketarik ya. Jadi corongnya ditiup, bolanya ketarik. Agak aneh. Kenapa itu terjadi? Ada orang yang namanya Bernoulli yang nanti menjelaskan. Yaitu kalau fluida itu mengalir, ternyata semakin cepat fluida itu mengalir, ternyata akibatnya tekanan fluida itu akan menurun. Atau energi potensialnya akan menurun. Jadi kalau fluida itu ngalir cepat, tekanannya mengecil. Kalau fluida itu lambat, tekanannya membesar. Kalau secara persamaan adalah ini. Yaitu tekanan ditambah energi kinetik tambah energi potensial konstan, atau langsung ini ya, yaitu P, tekanan fluida pada titik 1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Sehingga kalau Anda mengalirkan air melalui pipa yang beda ketinggian, maka pada tempat yang tinggi kecepatannya akan mengecil. Karena di tempat yang tinggi itu mau tidak mau tekanannya harus besar dibanding tempat yang rendah untuk fluida yang mengalir ke atas. Ini tadi ya. Jadi P1 tambah setengah rho rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Ini prinsipnya. Yaitu yang kita pegang untuk biofisik, ini nanti ada mata kuliah fluida yang lebih detail lagi, tapi yang kita pegang untuk biofisik ini adalah kalau kecepatannya besar, tekanannya akan menurun. Jadi kalau kecepatan fluida itu besar, tekanannya akan menurun. Bentar. Ini contoh penerapannya, saya ke sini aja. Misalnya Anda punya semprot nyamuk itu, semprot nyamuk Anda lihat, ketika Anda menyemprotkan nyamuk menyemprotkan obat nyamuk, caranya Anda misalnya dengan pompa atau menekan ini. Ketika ini ditekan, maka di sini tekanannya tinggi, fluida tentu saja kecepatan aliran di sini akan tinggi. Jadi udara akan mengalir dengan kencang di situ. Maka di sini V-nya tinggi, kecepatannya tinggi. Kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah, V-nya akan kecil. Jadi di sini kecepatannya tinggi, tekanannya kecil, kata Bernoulli tadi. Nah, karena tekanannya kecil, maka
tekanan yang bagian sini itu lebih besar. Fluida mengalir dari tekanan besar menuju tekanan yang kecil. Jadi ini fluida akan terhisap ke atas. Jadi ketika Anda tekan di sini, fluida ini akan terhisap ke atas. Sehingga akhirnya setelah terhisap ke atas, udara yang Anda tekan tadi akan campur dengan cairan yang terhisap ke atas ini tadi. Sehingga tersemprot menjadi aerosol, menjadi udara yang bercampur dengan titik-titik obat nyamuk. Jadi itu contoh penerapan dari Bernoulli. Nah, kita ke yang lain penerapan yang terkenal, yaitu tadi sudah ya. Penerapan yang ini tadi berarti ya sama. Ketika mana tadi? Ini tadi berarti Anda bisa lihat saat udara ditiupkan, maka kecepatan fluida, dalam hal ini udara, di bagian atas itu tinggi dibanding dibanding kecepatan di bagian bawah. Nah, karena di sini tidak ada kecepatan, udaranya di sini tidak mengalir, maka tekanan di sini tinggi. Sedangkan tekanan di sini itu rendah. Nah, pingpong tentu saja atau udara akan di sini itu akan bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Bola pingpong berarti akan berpindah dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Nah, seperti itu gambarannya. Ini saya hapus dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh penerapan yang lain itu kita bisa lihat. Ini tadi sudah. Pada apa yang namanya banana kick. Jadi tendangan pisang. Yang sekarang cukup banyak ya atlet sepak bola profesional maupun amatir yang menendang dengan tendangan pisang, Ronaldo, Messi dan seterusnya. Era-era yang tahun 2000-an itu yang terkenal Roberto Carlos ini, back ini sebetulnya Anda bisa lihat melengkung dan langsung masuk menghujam. Jadi di udara itu bola bisa melengkung, tidak lurus tapi melengkung. Anda bisa lihat itu ya, melengkung. Coba kita lihat lagi. Lihat itu lintasannya ya. Kecepatannya tinggi, lintasannya melengkung. Yang bawah ini Beckham sama mirip. Halo, suara saya terdengar? Halo Pak, terdengar. Oke. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, Anda bisa telusuri sebetulnya atau mau pindah halaman ke sulit. Nah, ini dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang yang menendang dengan model tendangan pisang, itu kalau Anda sering main bola, saya yakin juga terapkan itu.
umumnya menendang tidak lurus pada pusat massa, tetapi menyamping. Jadi digesekkan, tendangannya digesekkan menyamping, sehingga bola sambil melaju ke depan, sekaligus bola itu berputar. Sehingga ada dua gerakan di sini, gerak translasi, yaitu gerak ke depan, ditambah gerak rotasi, gerak berputar pada bola. Nah, sekarang Anda konsentrasi ke yang kanan. Ketika bola bergerak berputar, maka di situ ada dua front udara, yaitu udara yang di sebelah kanan bola dan di sebelah kiri bola. Di sebelah kanan bola, udara bergerak relatif. Jadi kalau bola itu bergerak ke depan, udara itu kan bergerak ke belakang. Nah, udara bergerak ke belakang. Kalau bola bergerak ke depan, udara bergerak ke belakang. Jadi logikanya seperti itu. Ketika bola berputar ke kiri misalnya seperti ini, berarti kecepatan udara di kanan, yaitu di titik B, itu lebih rendah. Karena bola berputar ke kiri, maka kecepatan di titik B, kecepatan udara di titik B itu lebih rendah dibanding kecepatan di kanan. Jadi kalau bergerak ke kiri, Anda lihat, yang di titik B itu kan gerakan bola berlawanan arah dengan gerak udara. Maka di sini geraknya menjadi lebih dikurangi karena berlawanan tadi. V dikurangi arah ke depan, arah putaran. Tapi untuk yang sebelah kiri, yaitu di titik A, arah putaran bola kan searah dengan arah udara. Jadi lebih cepat. Jadi arah udara di sini akan menjadi lebih cepat di titik A. Karena arah gerak fluidanya lebih cepat, V-nya lebih besar di A, maka tekanan di A berarti lebih kecil sesuai Bernoulli tadi. Jadi semakin cepat, tekanannya semakin kecil. Maka fluida itu akan mengalir, akan bergerak dari B ke A, yaitu dari tekanan yang lebih tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Apa yang terjadi? Maka ketika bola ini bergerak ke depan, fluidanya itu sendiri sebetulnya bergerak ke kanan sedikit, atau bola itu berarti akan bergerak ke kiri sedikit, bergerak ke dalam. Nah, sehingga lintasan bola nanti tidak lurus ke depan, ada efek putaran, maka gerakan bolanya akan menjadi melengkung. Inilah yang dikenal sebagai banana kick atau tendangan melengkung. Prinsipnya adalah sederhananya, arah gerakan lengkung bola itu akan searah dengan arah putaran. Jadi kalau berputar, berotasi ke kiri seperti ini, ya akan melengkung ke kiri. Kalau berotasi ke kanan, akan melengkung ke kanan. Tentu saja teknologi sekarang, cara menendang sekarang dan lain banyak kemajuan. Kalau Ronaldo itu modelnya malah ditendang ke pusat massa bola, maka arah banananya menjadi acak ketika jaya-jayanya Ronaldo. Itu seperti itu. Nah, yang lain selain penerapan Bernoulli ini, selain pada banana kick, pada olahraga yang berbeda, misalnya ini Pak WW, main apa itu? Halo? Terdengarkah suara saya? Dengar, Pak. Oke. Jadi ada olahraga yang lain, misalnya tenis meja. Ini olahraga paling rumit. Saya sendiri cukup menyenangi olahraga ini dan cukup rumit olahraga ini karena ada berbagai penerapan ilmu fisika di situ ya. Jadi salah satunya adalah
Anda harus berupaya memukul dengan keras, memukul bola sehingga bisa masuk ke meja lawan dengan keras. Itu salah satu salah satu strategi main tenis meja, tentu saja banyak. Tapi Anda ingat, ketika bola itu dipukul dengan keras tanpa ada pengaturan putaran, maka bola akan cenderung flat, cenderung keluar. Sehingga seperti ini, Anda bisa bayangkan, misalnya ini dipukul dari sini, kalau flat lurus saja, bola akan keluar. Meninggalkan ini ketika bola agak rendah dari dipukul, misalnya ini akan flat. Padahal mukul, katakanlah bertanding, itu bola tidak mesti tinggi, bola rendah, tapi ingin dipukul dengan kenceng, tapi tetap di meja. Apa yang harus dilakukan? Dipukul sedemikian sehingga lintasan bola itu begini. Kenceng, melengkung, dan masuk. Ini namanya teknik spin. Spin itu ada yang spin berat, ada yang spin agak yang mengandalkan kecepatan, ada yang mengandalkan putaran bola. Nah ini mirip tadi dengan banana flick tadi. Coba Anda lihat, Anda amati lagi sekali lagi. Pak WW mukul, nah itu sedemikian sehingga bola itu berputar. Nah, ketika bola itu berputar, Anda lihat bola menjadi melengkung dan masuk ke meja lawan. Tapi capeknya minta ampun itu, mukul sebentar aja sudah, nah itu sudah habis. Nah, kita ulang sekali lagi. Nah, itu lihat ya. Memang yang sebelah kanan hanya ngeblok ya. Ini berlatih kontaknya, tidak bertanding. Anda bisa lihat lintasannya melengkung itu ya dengan kencang. Prinsipnya sama, yaitu bola akan melengkung ke arah putaran dan dengan Bernoulli mirip dengan tendangan pisang tadi, sehingga ketika bola ini tidak dipukul tapi dipukul sembari digesek, sehingga bola itu berputar, spin istilahnya. Bola berputar sedemikian sehingga ketika maju dia berputar, maka nanti akan melengkung keras tapi melengkung dan mengenai meja. Kalau hanya keras saja tanpa melengkung ya keluar dari meja. Itu contoh bagaimana Bernoulli diterapkan dalam berbagai kehidupan. Dalam hal ini sesuai mata kuliah kita biofisik ya ke analisis gerak dan di makhluk hidup. Kalau teknologi ya pada pesawat, sayap pesawat itu bagian atas lebih cembung ya dibanding bagian bawah, sehingga ketika pesawat itu maju, udara akan dipaksa bergerak ke bagian atas dan ke bagian bawah. Di bagian atas tentu saja harus lebih cepat, karena udara dari muka harus sampai ke belakang dalam waktu yang sama. Maka bagian yang atas itu akan dipaksa bergerak lebih cepat dibanding yang bawah. Kalau kecepatannya tinggi berarti tekanannya rendah. Jadi tekanan yang atas lebih rendah dibanding tekanan yang bawah. Maka pesawat akan terangkat ke atas karena tekanan yang bawah lebih rendah. Itu prinsip Bernoulli diterapkan di situ. Nah, prinsip yang terjadi yang namanya TIA atau TIA itu singkatan ya. Singkatan dari ini kesehatan ya, yaitu transient ischemic attack. Artinya kadang-kadang atau pada kasus tertentu darah itu tidak mengalir secara sempurna ke kepala. Why? Mengapa bisa seperti itu? Jadi tidak bisa mengalir secara ini ke kepala. Mengapa seperti itu? Umumnya karena ada penyumbatan. Penyumbatan tidak terjadi di daerah kepala justru. Penyumbatan itu terjadi misalnya di pembuluh di punggung misalnya. Ketika ada penyumbatan pembuluh di punggung misalnya di sini,
Di sini misalnya, sorry, ini kok, sulit sekali. Nah, misalnya di sini ada penyumbatan, maka kecepatan di sini tinggi, kecepatan darah. Karena ada penyempitan, debitnya harus sama, maka ketika A, luas penampangnya semakin kecil, kecepatannya semakin besar. Tapi menurut Bernoulli, kalau kecepatannya besar, tekanannya menjadi kecil. Maka darah tidak sulit untuk naik, karena tekanan di sini rendah. Kenapa tekanan di sini rendah? Lebih cepat dari biasanya. Kenapa lebih cepat dari biasanya? Karena ada penyumbatan, ada penyempitan. Jadi penyempitan itu tidak harus terjadi di pembuluh ke kepala agar terjadi kasus di kepala. Penyempitan di punggung tadi ternyata bisa mengakibatkan darah ke kepala menjadi sedikit. Kenapa? Karena kalau terjadi penyempitan di punggung, kecepatan darah di punggung menjadi tinggi sesuai prinsip kontinuitas. Sesuai prinsip Bernoulli, kalau kecepatannya tinggi berarti tekanannya rendah. Kalau tekanannya rendah, maka darah sulit ngalir ke atas pada saat itu. Maka ini disebut TIA. Ya, jangka panjangnya menjadi tersiksa. Nah, pada saat itu ya kena ini, Anda menjadi linglung, menjadi pelupa, terus kemudian ya macam-macam akibatnya. Nah, umumnya menjadi linglung, ya, linglung sesaat, blank sesaat, dan lain-lain karena ini. Maka jaga kesehatan sebaik-baiknya, intinya itu. Lanjut. Itu tentang fluida bergerak. Nah, saya teruskan sedikit, yaitu tegangan permukaan dan kapilaritas. Ada yang istimewa pada zat cair, ini tidak terjadi pada gas ya. Fluida hanya khusus zat cair. Pada zat cair, sebagai contoh air, itu permukaannya seperti tegang. Jadi Anda bisa lihat air di daun talas atau di dedaunan atau di kaca kadang-kadang seperti gambar yang bawah akan berbentuk bulatan. Sehingga berbentuk bulatan itu Anda bisa membayangkan permukaannya kan tegang jadinya, sehingga bisa melingkupi, bisa membungkus partikel air di dalamnya. Kalau pada bidang datar, misalnya air kolam, ternyata permukaan tegang itu bisa sampai menahan serangga. Ingat, ini tidak memakai Archimedes, karena tidak ada bagian serangga yang tercelup ke dalam air. Semua bagian serangga ditahan oleh permukaan air. Bahkan paperclip Anda taruh di air, Anda bisa lakukan percobaan secara hati-hati, silet dari logam, massa jenis besi misalnya, itu 7 gram per cc, hampir 8. Massa jenis air 1, tapi bisa ditahan oleh permukaan air. Itu kenapa? Berarti air ini memiliki tegangan permukaan. Dan ini tidak bisa diremehkan sebetulnya tegangan permukaan, karena ini nanti kita akan lihat juga berperan besar dalam kehidupan. Tidak bisa diremehkan apa? Kalau Anda loncat ke kolam renang misalnya, dari ketinggian 1 meter no problem, 3 meter nggak masalah. 10 meter mulai bermasalah. Kalau lompatnya salah, maka ketika misalnya Anda lompat dengan bagian perut, bagian tubuh langsung cepek gitu ke permukaan air, maka Anda akan menerpa air yang memiliki tegangan permukaan. Anda merasa sakit, bahkan pembuluh permukaan bisa pecah. Semakin tinggi lagi, semakin sulit untuk melawat tegangan permukaan. Misalnya ada pesawat yang kemudian masuk nyungsep ke dalam air, maka pesawat ini akan pecah ketika kena air. Kenapa? Karena seolah-olah menghantam tembok, karena ada tegangan permukaan yang harus dia sibak. Kalau kecepatannya rendah, bisa menyibak dengan mudah. Tapi kalau kecepatannya tinggi, maka dia tidak mampu menyibak dengan mudah. Pecah lebih dulu sebelum tersibak airnya. Nah,
Kenapa permukaan itu bisa tegang? Anda bisa bayangkan mengapanya seperti gambar di bawah ini. Yaitu Anda bayangkan bahwa air, zat cair, itu tersusun dari partikel-partikel H2O yang antar partikel itu ada ikatan, namanya ikatan van der Waals, ikatan apa? Yang selanjutnya kalau dalam fisika biasa disebut gaya kohesi untuk fisika kita. Untuk fisika lebih lanjut nanti lebih detail lagi. Gaya kohesi itu gaya ikat antara partikel-partikel yang sejenis, dalam hal ini partikel air. Anda bayangkan partikel air yang di tengah itu akan mendapatkan gaya kohesi atau mendapatkan kohesi dari partikel-partikel air di sebelah-sebelahnya. Sehingga gaya totalnya 0. Jadi untuk partikel yang di dalam, gaya totalnya 0, gaya total kohesi. Tapi lain cerita dengan partikel yang letaknya di permukaan. Kalau partikel itu letaknya di permukaan, memang ada gaya yang ke dalam, yaitu ditarik oleh partikel lain. Tapi kan tidak ada partikel di luar permukaan. Maka Anda lihat gaya totalnya itu mengarah ke dalam. Sehingga untuk tiap partikel yang berada di permukaan, dia mendapatkan gaya total yang arahnya ke dalam. Yaitu gaya karena kohesi partikel-partikel yang di dalam tadi. Maka Anda bisa bayangkan permukaannya akan menjadi tegang. Inilah asal-muasal dari tegangan permukaan itu. Tegangan permukaan itu erat kaitannya dengan apa yang namanya meniskus. Meniskus itu zat cair di pipa kapiler atau di bejana misalnya, itu ternyata tidak betul-betul datar. Kalau air Anda taruh di gelas, maka permukaan air itu akan cenderung cekung. Mengapa? Karena antara air dengan gelas itu ada gaya tarik antara air dengan kaca yang disebut adesi. Ternyata adesinya lebih besar daripada kohesi. Sehingga air itu menjadi ditarik oleh kaca lebih besar daripada air itu menarik partikel-partikel air yang di dekat kaca tadi. Untuk gaya adesi lebih besar dari kohesi seperti gambar A ini, biasanya meniskusnya cekung, dan kalau di pipa kapiler berarti akan ditarik oleh pipa kapiler itu. Sehingga air ini akan naik ke atas pada pipa kapiler. Yang ini gejalanya disebut kapilaritas. Tapi kalau yang Anda masukkan ke gelas itu misalnya raksa atau merkur, kohesi merkur itu besar sekali, sehingga jauh lebih besar daripada adesinya, yaitu lebih besar dari tarikan kaca terhadap merkur. Makanya walaupun di pipa kapiler bentuknya seperti B ini, meniskusnya cembung, sehingga ketika dimasukkan dalam pipa kapiler, permukaannya akan lebih turun daripada bejana datar yang lain. Sehingga kalau meniskusnya cekung, kalau di dalam pipa kapiler akan naik, meniskus cembung di dalam pipa kapiler akan turun. Nah, tentu saja merkur ini tidak dalam kehidupan itu kita akan banyak bersentuhan dengan air, dan air adalah elemen kehidupan yang utama. Maka mari kita lihat apa yang terjadi. Maka air mengambil bentuk cair misalnya, terus ada pipa kapiler, maka air ini akan cenderung bergerak ke atas. Jadi inilah salah satu gejala fisis utama yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi dan kemudian mendapatkan air. Jadi dia mendapatkan air tentu saja karena ada gejala kapilaritas tadi.
yaitu pembuluh silim misalnya, pembuluh kayu, ini akan memiliki jejari yang sangat kecil, pipa terbentuk dari pipa-pipa yang jari-jarinya sangat kecil, sehingga air itu bisa naik. Ditambah karena ada penguapan di air, maka seolah-olah daun ini memiliki daya hisap. Jadi kombinasi. Bayangkan di sini ada penguapan dan ada aktivitas yang lain, ada daya hisap, dan ada gejala kapilaritas. Sehingga air beserta zat makanan di sini adalah zat anorganik ya, itu bisa naik, yang nanti kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan. Dalam percobaan sederhana Anda bisa lakukan misalnya bunga sedap malam atau jenis-jenis tumbuhan lain, Anda kasih warna melalui dalam ya, warna tidak disemprot dari luar tapi dari dalam pembuluh kayunya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam zat warna. Maka akan naik ini, kemudian warnanya menjadi beda-beda kayak gambar ini. Kenaikan secara umum akan sama dengan 2 kali gamma cos theta dikalikan rho GR. Gamma itu tegangan permukaan, ini ada data di tabel, orang sudah menghitung lebih dulu. Theta itu sudut kontak, yang ini tadi, theta, sudut kontak. Rho itu adalah massa jenis airnya atau cairan ini, G berarti percepatan gravitasi, dan R jari-jari pipa kapiler. Sehingga Anda bisa lihat semakin kecil jari-jarinya, R-nya semakin kecil, maka ketinggiannya akan semakin tinggi. Maka pohon-pohon kayu yang tinggi itu akan memiliki jari-jari, memiliki pipa kapiler yaitu silim yang halus, yang jari-jarinya kecil. Maka umumnya pohon-pohon yang tinggi itu serat kayunya halus. Jati dan seterusnya, cemara dan seterusnya, itu serat kayunya halus. Dibanding pohon-pohon perdu seperti sedap malam dan seterusnya, itu serat-seratnya lebih besar, lebih kasar. Kenapa? Karena kalau seratnya halus, itu R-nya kecil, maka hanya tinggi. Terakhir adalah pompa dan jantung. Jadi secara umum teknologi pompa itu kombinasi dari pengaturan tekanan dan klep. Kita konsentrasi yang kiri, ada pompa jenis lain karena dorongan, karena kinetik. Yang kanan ini, yang kanan ini pompa jenis lain. Ketika ini berputar, maka fluida itu didorong. Tapi kita memilih coba yang kiri dulu. Ya. Yang kiri kalau Anda lihat ada piston misalnya, ketika piston itu bergerak ke kiri, maka ini namanya hisap. Nah, fluida akan naik ke atas. Ketika piston naik dipompa ke kanan, maka katup yang bawah akan nutup, tentu saja, maka air yang ada di dalam piston ini akan naik ke atas. Jadi dengan menggerakkan kiri kanan, air itu akan bergerak dari bawah ke atas dengan pengaturan katup ini tadi. Maka pompa secara umum melibatkan 2 hal, yaitu pengaturan tekanan dan pengaturan katup. Demikian juga pompa di jantung, melibatkan 2 hal, pengaturan tekanan dan pengaturan katup. Pengaturan tekanan, Anda lihat jantung mengucup dan merenggang. Katup, Anda bisa lihat ada katup membuka dan menutup. Sistole saat menguncup, klep yang ini membuka sehingga masuk ke keluar dari bilik. Ketika diastole,
biliknya merenggang, maka akan masuk ke serambi dan nanti masuk ke bilik. Loh, kok sudah tak jelaskan? Padahal ini jelaskan sebagai PR. Maka nanti tugasnya ini, mulai dari Bernoulli, kerja jantung, dan pengaruh sumbatan. Mungkin ada pertanyaan, ini tentang apa fluida bergerak dalam kehidupan kita. Nanti saya share ya PPT-nya. Kalau ada pertanyaan silakan, mungkin ada kasus-kasus tertentu yang itu. Oke, kalau tidak ada, mengingat ini sudah hampir 2 jam juga, kita akhiri perkuliahan siang hari ini. Semoga semua sehat selalu. Nanti saya share PPT yang di situ ada tugas. Bu Dita, halo. Halo Bapak. Nanti ini saya share terus disubmit di tugasnya di Vinesa ya. Oh iya Bapak. Bu Dita Rins minta bantuan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang berbagai pemanfaatan aspek biologi untuk energi ya, misalnya konversi bioetanol, biodiesel, biomas dan lain-lain. Nanti akan Anda diskusikan dengan Bu Dita. Kalau tentang energi kinetik potensial, tak pikir-pikir Anda kan udah paham. Nggak terlalu itu. Jadi langsung fokus pada konversi energi, pada bio-bionya itu. Itu untuk hari Kamis depan. Kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Semoga semua sehat selalu. Kita akhiri, recordingnya dimatikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.